di unsur lingkungan pengendalian mencakup hal-hal yang terkait dengan integritas, nilai etika, perilaku etis, kesadaran pimpinan unit kerja atas pengendalian dan gaya operasi yang dimiliki oleh pimpinan unit kerja, komitmen terhadap kompetensi, struktur organisasi, serta penetapan wewenang dan tanggung jawab, dan kebijakan serta praktek yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Sedangkan di unsur pengendalian penilaian risiko mencakup hal-hal terkait dengan sasaran unit kerja yang telah disusun dan dikomunikasikan, kemudian dilakukannya penilaian risiko yang meliputi perkiraan signifikansi dari suatu risiko, penilaian kemungkinan terjadinya risiko, serta penanganan risiko-risiko tersebut. Dan juga mencakup adanya mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap setiap perubahan yang dapat menghasilkan dampak besar dan menyebar pada unit kerja. Sementara itu, di unsur kegiatan pengendalian mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan untuk pengendalian setiap kegiatan. Ini telah diterapkan secara tepat. Kemudian evaluasi atas perbedaan dari capaian kinerja dan pelaksanaan tindakan perbaikan yang tepat dan tepat waktu. Kemudian adanya pemisahan atau pembagian tugas kepada pihak-pihak yang berbeda untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan ataupun tindakan yang tidak layak. Kemudian pembatasan akses terhadap dokumen, catatan, aset, data, dan aplikasi. Kemudian adanya mekanisme otorisasi dan persetujuan terhadap transaksi maupun kejadian-kejadian penting. Dan juga mencakup terkait dengan dokumentasi yang baik atas kegiatan-kegiatan pengendalian yang diterapkan. Nah, sedangkan di unsur informasi dan komunikasi mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu sistem menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh unit kerja terkait baik itu informasi yang berasal dari dalam maupun dari luar unit kerja. Kemudian informasi tersedia bagi orang yang tepat dalam rincian yang cukup dan tepat waktu. Kemudian sistem informasi dikembangkan atau diperbaiki dengan berdasar pada rencana strategis unit kerja sampai dengan adanya respon yang tepat waktu terhadap komunikasi yang diterima dari pengguna, dari rekanan, dan juga dari pihak eksternal lainnya. Sementara itu, di unsur pemantauan mencakup hal-hal yaitu terdapatnya mekanisme review atas pelaksanaan kegiatan pengendalian, telah diambil tindakan perbaikan terhadap kesalahan atau sebagai tanggapan atas rekomendasi dan saran perbaikan bagi unit kerja, serta terdapat prosedur untuk mendeteksi adanya pengendalian intern yang diabaikan. Penerapan PPK di tingkat proses atau transaksi. PPK di tingkat proses atau transaksi merupakan pengendalian yang dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara khusus atau spesifik. Pengendalian ini hanya terkait dan berdampak terhadap satu ataupun sekelompok proses, transaksi, akun, atau asersi tertentu. Penerapan dari pengendalian ini perlu dilakukan baik itu terhadap proses transaksi yang dilakukan secara manual maupun yang terotomatisasi, misalkan menggunakan aplikasi berbasis sistem informasi. Dan juga pengendalian ini meliputi aspek input proses maupun output dari proses atau transaksi dimaksud. Pengendalian intern di tingkat proses atau transaksi juga berfokus pada akun atau kelompok akun tertentu yang sifatnya signifikan. Akun atau kelompok akun disebut sebagai akun signifikan apabila
akun atau kelompok akun tersebut memiliki kemungkinan salah satu yang material. Atau menurut pertimbangan manajemen, akun atau kelompok akun tersebut perlu dievaluasi karena adanya alasan tertentu. Misalkan karena adanya temuan-temuan BPK yang selalu berulang terkait dengan akun atau kelompok akun tersebut. Penentuan akun ataupun kelompok akun signifikan merupakan kewenangan manajemen dan sifatnya judgement atau pertimbangan profesional dari manajemen. Selanjutnya, seluruh proses yang mempengaruhi akun atau kelompok akun signifikan tersebut harus diidentifikasi, termasuk proses yang melibatkan TIK. Dengan mengacu pada asersi manajemen atas laporan keuangan, setiap proses diidentifikasi apa saja resiko-resikonya atau apa yang bisa salah dalam pelaksanaannya. Proses identifikasi resiko ini sebaiknya berfokus pada resiko-resiko yang utama, yaitu resiko yang apabila tidak dimitigasi dengan pengendalian yang memadai, dapat menyebabkan kesalahan material di dalam laporan keuangan. Pengendalian yang dibangun dan diterapkan harus mampu mencegah dan mendeteksi resiko-resiko dimaksud. Selanjutnya, untuk setiap resiko utama, setidaknya harus terdapat satu pengendalian utama yang terkait. Berikut ini adalah beberapa contoh aktivitas pengendalian di tingkat proses atau transaksi. Misalkan, pengendalian terhadap akses, pemeriksaan fisik, persetujuan dari atasan misalkan, kemudian review atas persetujuan dari atasannya, kemudian validasi, monitoring, inventarisasi, misalkan terkait dengan persediaan, kemudian juga terkait dengan penelitian lebih lanjut atas suatu transaksi tertentu, klarifikasi, kemudian verifikasi keakuratan akun, dan yang terakhir rekonsiliasi. Contoh-contoh aktivitas pengendalian tersebut dapat diklasifikasikan menjadi pengendalian yang pertama itu manual, yang kedua aplikasi, yang ketiga IT Dependently Manual atau ITDM, dan yang terakhir pengendalian umum teknologi informasi komunikasi atau PUTI. Demikian Sobat Pembelajar, pembahasan materi mengenai overview penerapan PIPK. Saya harap Sobat Pembelajar telah memahami materi ini dengan baik dan paripurna. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.